Selamat pagi pemirsa, mendekati masa pencoblosan pemilihan umum 2024 termasuk Pilpres yang tinggal 13 hari lagi, sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi. Dari pelanggaran netralitas, aparatur sipil negara hingga politisasi, bantuan sosial alias bansos. Wajar bila berbagai pelanggaran itu membuat kita cemas bahwa pesta demokrasi yang sejatinya berlangsung jujur dan adil, riang dan gembira, serta mampu mengkonsolidasikan demokrasi menjadi lebih matang itu masih jauh panggang dari api. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh pun berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional, jangan sampai kerja-kerja mereka diganggu kepentingan tertentu. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 31 Januari 2024 dengan tema Nyali Ekstra Wasit Pemilu. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99-100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah. Agak batuk sedikit. Karena cuaca ini ya. Ya. Kita akan bicara soal nyali ekstra wasit pemilu, tapi sebelum kita bicarakan itu Mas Arief, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini, Anda bisa lihat di harian Anda pemirsa. Keberpihakan Presiden nodai prinsip keadilan. Ya. Ini kan terus menjadi polemik, tapi Presiden selalu mengatakan ini sesuai dengan undang-undang pemilu, boleh loh katanya. Bagaimana Mas Arief? Kalau kita lihat undang-undang pemilu pasal 299, itu memang tidak boleh kita interpretasikan sepotong-sepotong. Karena pasal 299 itu kan sebenarnya digunakan untuk mengadres presiden yang akan run kembali ya, yang akan mencalonkan dirinya kembali. Dan kalau beberapa pakar hukum tata negara menyatakan bahwa pasal tersebut harus digunakan untuk selain untuk orang petahana yang akan mencalonkan diri kembali, juga harus melakukannya di partai di mana dia bernaung. Jadi ini merupakan salah satu hal yang juga jadi catatan. Tetapi kalau misalnya kita lihat tentang bagaimana sekarang keberpihakan tersebut sudah mulai hampir makan korban, kita bisa lihat kemarin yang terjadi di Jawa Tengah ya, di mana seorang warga Gunung Kidul sampai harus mendapatkan perawatan medis akibat perlakuan kasar aparat hanya karena membentangkan spanduk bahwa yang menyatakan bahwa rakyat sudah pintar. Jadi ini merupakan sebuah ekspresi yang mungkin akan tereskalasi. Jadi makin lama mungkin makin akan lebih abusive lagi orang di lapangan. Nah, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ada seorang dengan hoodie abu-abu dan seorang berkaos hitam. Ini yang pada akhirnya kita tidak tahu apa lagi yang akan terjadi sama orang ini setelah spanduknya direbut. Jadi orang ini menurut Ketua DPC PDIP Gunung Kidul harus menjalani perawatan medis. Jadi ini merupakan salah satu ekspresi yang pada akhirnya harus kita serukan, harus kita jadikan catatan tentang refleksi dari keberpihakan Presiden terhadap proses pemilu kali ini. Karena kalau Presiden sudah mengatakan berpihak, itu bawahan-bawahannya bisa menerjemahkan masing-masing begitu ya. Dan seberapa jauh ya tinggal orang-orang ini yang kemudian bisa membatasinya. Dan yang dikhawatirkan adalah improvisasi demi improvisasi, bahkan interpretasi demi interpretasi akan terjadi dan pelanggaran demi pelanggaran akan terus terjadi. Itu nanti akan mengantarkan kita juga ke editorial ya, Mas Arief. Kita berpindah dulu ke berita selanjutnya, masih dari halaman 1 pemirsa. Beritanya mengatakan begini, melawan muslihat kunjungan Jokowi. Ini juga menjadi sulit karena seorang Joko Widodo adalah seorang presiden, kepala pemerintahan, kepala negara, ayah juga, begitu ya. Dan ketika dia bepergian kemana-mana, kita masih belum tahu fungsinya seperti apa. Nah, ini selalu dikatakan bahwa ini adalah memastikan bansos itu tercapai atau tercapai sasarannya. Bagaimana tuh, Mas? Tidak ada masalah memastikan bahwa bansos itu proses distribusinya baik gitu ya. Tetapi salah satu hal yang dilihat adalah esensi dari apa yang kita harus kaitkan dengan bansos tersebut dengan kalender politik yang sekarang sedang jalani. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita awasi. Kenapa? Karena ini sangat rawan dengan berbagai macam kepentingan yang bisa masuk di tengah-tengahnya.
Karena sebagai seorang presiden ya, Presiden Jokowi adalah milik kita semua. Tapi sebagai seorang ayah dia hanya ayahnya Gibran dan Kaisang. Ya, itu. Jadi ini merupakan salah satu hal yang harus kita waspadai. Sementara kita semua tahu Gibran sedang mencalonkan diri sebagai cawapres, mendapatkan urutan paslon 02. Dan kalau misalnya sekarang kita bisa melihat seberapa jauh pembagi-bagian BLT ini menjadi atau bantuan pemerintah ini menjadi salah satu ajang untuk ikut serta dalam mengkampanyekan paslon 02, saya pikir ini harus menjadi catatan buat kita semua bahwa ini merupakan salah satu proses yang tidak bisa diterima karena ini merupakan salah satu campur tangan yang tidak fair. Karena kita berharap presiden selalu netral dan presiden ada di atas semua golongan. Mungkin setelah pemilu usai ya. Cuma nggak tahu juga ya kalau tergantung siapa yang menang begitu ya Mas Arief. Mungkin harus dibuat juga undang-undang yang mengatur lembaga kepresidenan. Betul. Dan kalau misalnya kita tadi melawan bagaimana sekarang apa yang terjadi terhadap kebebasan berpendapat, kita harus segera menyuarakan tidak boleh takut hanya karena ada peristiwa orang yang Gunung Kidul tersebut ya. Kalau misalnya kita ingin mengekspresikan sesuatu yang terkait dengan apa yang menjadi aspirasi kita, terus jalankan, tidak perlu takut, dan bahkan itu di depan presiden sekalipun. Baik, kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini ramai ketika ada kejadian di ITB ya Mas Arief ya. Betapa ada hampir 100 mahasiswa yang tidak bisa membayar uang kuliah. Kemudian diarahkan untuk meminjam ke pinjaman online. Dan kita ini mengatakan Menteri Keuangan memformulasikan pinjaman mahasiswa. Ini artinya bagaimana nih Mas? Kita memang tidak boleh terlalu cepat untuk memberikan judgement ya terhadap apa yang digariskan oleh pihak ITB. Karena kita juga harus melihat tentang niat baik dari apa yang terjadi selama ini pada para mahasiswa tersebut. Apakah mereka merupakan anak-anak yang berprestasi, satu. Kedua, apakah mereka merupakan anak-anak yang memang betul-betul kekurangan biaya, dua. Dan ketiga, apakah mereka benar-benar telah terbukti sebagai orang-orang yang beritikat baik untuk tetap melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar uang sekolah mereka. Nah, kalau mereka 3 hal tersebut sudah dipastikan, negara baru bisa melihat hal-hal apa saja yang bisa diintervensi buat anak-anak ini. Karena kita tidak ingin ada orang-orang yang memang tidak punya niat baik, sebenarnya punya uang, tapi memang tidak hanya ingin membayar uang kuliah. Jadi ini jadi satu hal yang harus kita cermati dengan baik, karena akan ada banyak sekali solusi yang bisa dilakukan oleh negara untuk bisa mengatasi masalah ini. Karena LPDP juga merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan, dan saya pikir uang sekolah di ITB itu tidak ada seujung kukunya dibandingkan dengan beasiswa yang kita sudah curahkan buat mahasiswa kita di kuliah di luar negeri. Jadi kita lihat dulu statusnya di sana seperti apa, baru intervensi pemerintah bisa kita laksanakan. Tapi kita apresiasi, kita dorong ya inisiatif Menteri Keuangan untuk kemudian melakukan hal ini supaya jangan-jangan bukan hanya di ITB kan Mas Arief, di perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang lain jangan-jangan ada masalah yang sama, supaya kemudian solusinya bisa menyeluruh ya. Kita dukung apa yang dilakukan ini. Kita ke editorial pemirsa. Pada pagi ini diberi judul Nyali Ekstra Wasit Pemilu. Saya kalau melihat bangunan kondisi politik belakangan ini Mas Arief, saya sangat kagum, salut dengan terutama teman-teman yang ada di Bawaslu, Panwaslu, dan di bawah-bawahnya, karena tantangannya menjadi ekstra juga. Pertanyaannya, mungkin tidak kita melihat ada nyali ekstra di wasit pemilu ini? Beberapa minggu yang lalu saya sempat optimis ya, karena ada beberapa kejadian di Pamekasan, di Batam, di mana Bawaslunya benar-benar sangat berani melakukan penindakan yang juga sangat baik, ketegasannya terlihat, tetapi itu kemudian tidak menjadi bagian yang menginspirasi Bawaslu-Bawaslu yang lain. Nah, ini yang pada akhirnya harus menjadi salah satu upaya buat kita semua, termasuk Bawaslu Pusat, ya, untuk kita semangati, karena selama ini
Misalnya kita melihat banyak sekali laporan yang viral di internet, bahkan sudah kita gemakan juga di media mainstream, ada caleg yang bagi-bagi uang sedemikian vulgar, dan sampai sekarang kita belum mendapatkan adanya laporan apapun terkait dengan penindakan terhadap caleg tersebut. Jadi saya merasa bahwa sekali lagi pemilu tinggal kurang lebih 14 hari lagi, dan Bawaslu amat sangat menjadi pihak yang dinantikan ketegasan dan keberaniannya. Jadi kalau kita berdua duduk di sini untuk segera menyuarakan inilah momentum buat kalian untuk menunjukkan keberanian dan ketegasan kalian, kenapa tidak? Dan kita akan terus-menerus menggemakan hal tersebut. Baik, kita akan bahas itu, Mas Arief dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 31 Januari 2024, nyali ekstra wasit pemilu. Nyali ekstra wasit pemilu. Mendekati masa pencoblosan pemilihan umum termasuk Pilpres yang tinggal 15 hari lagi, sejumlah dugaan pelanggaran pemilu marak terjadi. Mulai dari pelanggaran netralitas aparatur sipil negara hingga politisasi bantuan sosial alias bansos. Wajar apabila berbagai pelanggaran itu membuat kita cemas bahwa pesta demokrasi yang sejatinya berlangsung jujur dan adil, riang gembira dan mampu mengonsolidasi demokrasi lebih matang, itu masih jauh panggang dari api. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berharap penyelenggara pemilu bekerja dengan profesional. Jangan sampai kerja-kerja mereka diganggu kepentingan tertentu. Penyelenggara pemilu mampu menjalankan tugas dan menjaga jalannya pemilu yang jujur dan pemilu yang bebas dari intervensi dari pihak manapun, kata Surya Paloh dalam kampanye terbuka di lapangan Barunaria, Lampung, Senin 29 Januari lalu. Keinginan Surya Paloh adalah keinginan kita semua sebagai bangsa yang menghendaki pemilu tidak sekadar suksesi kepemimpinan nasional, melainkan sejauh mana bangsa ini mampu menegakkan demokrasi yang bermartabat. Itulah demokrasi yang benar-benar menegakkan kedaulatan rakyat yang bersendikan etika dan hukum. Penyelenggara pemilu meliput Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi mereka. Pekerjaan ketiga lembaga ini saling terkait. Apabila salah satunya melempem, bahkan berpihak, maka akan merusak pekerjaan ketiga lembaga tersebut. Ketiganya harus memiliki visi yang sama bahwa penyelenggaraan pemilu yang berintegritas berarti mengandung unsur kejujuran, transparan, akuntabel, cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Integritas penyelenggara menjadi niscaya karena hal itu menjadi salah satu tolak ukur terciptanya pemilu yang demokratis. Pemilu 2024 memiliki nuansa lain ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya setelah reformasi. Langit mendung menggelayuti negeri di awal penyelenggaraan pemilu, yakni ketika putusan Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang berkontestasi sebagai calon wakil presiden. Meski proses dalam pengambilan putusan tersebut terdapat pelanggaran etika berat, namun hasilnya tetap berlaku karena putusan lembaga penjaga konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Dari sini saja nalar sehat bangsa ini terkoyak. Bagaimana proses yang cacat etika dan hukum bisa melahirkan putusan yang sah untuk diberlakukan? Selanjutnya bisa ditebak, pelanggaran etika tak malu-malu lagi ditunjukkan. Presiden Joko Widodo bahkan sampai perlu langsung membagi-bagikan bansos sendiri, terutama di Pulau Jawa. Dalam salah satu momen terlihat di lokasi bagi-bagi bansos itu, terpampang baliho raksasa pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Demikian pula para pembantunya, seperti Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Zulhas dengan entengnya mengklaim bahwa bansos itu aksi baik hati Joko Widodo. Karena itu, Zulhas mengajak penerima bansos berterima kasih kepada Joko Widodo. Kendati bansos itu uang rakyat yang diambil dari pajak rakyat, bukan dari kantong Joko Widodo.
Pernyataan yang sama disampaikan Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyerukan bahwa rakyat yang menerima bansos harus berterima kasih kepada Joko Widodo. Melihat fakta-fakta tersebut, jelas dibutuhkan nyali ekstra bagi penyelenggara negara untuk menyikapinya. Terlebih Presiden Jokowi sudah menabuh genderang melawan pihak-pihak yang memintanya tetap netral meski dengan alasan luhur menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai seorang negarawan. Penyelenggara pemilu memang harus melapor kepada Presiden Joko Widodo terkait tugas mereka. Namun mereka bersumpah atas nama Tuhan. Mereka bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban mereka sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil, tak ada yang perlu ditakutkan oleh penyelenggara pemilu untuk memeriksa dan menindak siapapun yang melanggar pemilu, bahkan hingga mencederai dan merusak demokrasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Arief, kita mau coba bertanya juga dengan Dewan Pembina Perludem yang juga adalah dosen pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sudah tersambung lewat saluran telepon Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, Mas Arief. Ya, pagi. Mbak Titi, kita berharap betul bahwa pemilu 14 Februari, 13 hari lagi dari hari ini, itu benar-benar masih bisa menjadi pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia. Tapi kita menjadi sangat khawatir bahwa pengawas-pengawas pemilu kelihatannya menjadi tidak punya nyali karena ada kekuatan besar yang dihadapi juga. Pertanyaan saya Mbak Titi, kalau Anda lihat sejauh ini, apakah pengawas-pengawas pemilu ini masih akan efektif pada 14 Februari nanti, Mbak Titi? Ya, kalau berharap sepenuhnya pemilu yang luber jurdil ya, lubernya mungkin masih bisa, karena itu di hari H itu langsung umum bebas rahasia. Jadi luber itu memang eksekusinya di bilik suara, Bang Leo, karena kenapa? Langsung umum bebas rahasia kan, betul-betul di bilik suara. Nah, jujur dan adil itu kan menggambarkan sebuah proses dan rangkaian panjang. Ya, jujur adil akhirnya saat ini bergantung sepenuhnya pada diri kita begitu. Kalau sekedar melihat secara parsial, karena diharapkan di hari H itu kita bisa dengan jujur, kita bisa dengan adil memberikan suara sesuai dengan kehendak bebas dan juga apa yang menjadi kemauan merdeka kita. Tapi kan itu saja tidak cukup, dia juga perlu difasilitasi oleh penyelenggara pemilu yang bekerja dengan benar, yang betul-betul menghitung suara kita sesuai dengan kehendak kita. Dan itu kita yang harus pastikan juga bahwa nanti selesai kita dari bilik suara, suara kita tidak dimanipulasi atau dicurangi. Karena kalau berbicara rangkaian panjang, ini kan tadi sudah disampaikan seperti editorial ya, ada luka yang masih menganga akibat proses yang kontroversial dan problematik, serta betul-betul menimbulkan, bisa dikatakan, politisasi akut di dalam politisasi yudisial akut di dalam sistem peradilan kita melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Nah, sekarang kan bagaimana kita sebagai pemilih menetralisir itu setidaknya ya, betul-betul kalau kata orang Indonesia itu supaya suara kita nanti betul-betul di hari H berharga. Nah, ini yang kuncinya adalah tentu kepada tiga aktor ini, kepada pemilih, kepada penyelenggara pemilu, dan juga kepada peserta pemilu. Kepada peserta pemilu terutama adalah ayo di sisa kompetisi yang terakhir ini, ya betul-betul gunakan momentum untuk berkompetisi secara fair play begitu ya, dan jangan kemudian gunakan tadi juga disebutkan sumber daya negara atau hal-hal yang bisa mengganggu dan mempengaruhi pemilih secara tidak etis dan tidak benar begitu. Nah, itu kita harapkan, dan penyelenggara pemilu pun ya bisa bekerja memfasilitasi suara kita
sehingga suara pemilih itu tidak tercurangi dan tidak termanipulasi. Oke, gitu, Bang Rio. Mbak Titi, katakanlah kemudian nanti 14 Februari kita semua yang punya hak pilih datang, kemudian mencoblos dan menunggu penghitungan, dan kita foto dengan handphone kita masing-masing, supaya kemudian kita punya data juga valid. Tapi kalau kemudian ternyata ketemu ada pelanggaran, dilaporkan ke Bawaslu, Panwaslu, itu tidak ada tindakan karena mereka takut dengan kekuasaan, apa kabarnya itu, Mbak? Ya, kembali ke editorial hari ini ya. Untuk apa takut pada kekuasaan? Karena mereka diberikan kewenangan oleh negara, bukan hanya oleh kekuasaan, tapi negara loh. Negara itu kan holistik. Di sana ada rakyat yang kemudian memberikan kewenangan itu dan mereka dilindungi oleh kewenangan. Ada sistem yang melindungi mereka. Lagi pula kalau itu sampai terjadi, pemilu bisa saja tetap legal, tetapi legitimasi tidak akan tersedia. Dan itu akan terus menimbulkan ketidakpuasan dari publik. Dan juga dari peserta pemilu. Peserta pemilu yang tidak puas, itu kan tidak hanya berhenti melapor ke Bawaslu, tapi dia juga terus mencatat. Dia akan terus persoalkan nanti ke Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi akan ditanya, Anda sebagai pengawas pemilu, penegak hukum, Anda sudah melakukan apa? Kalau terjadi pembiaran-pembiaran, itu kan pasti jadi catatan. Tapi yang paling berbahaya begini, kalau kemudian publik menilai tidak ada legitimasi dari sebuah proses pemilu, maka pemerintahan yang terbentuk dari proses pemilu yang kurang legitimate karena pandangan-pandangan publik, kecurangan tidak mendapatkan penyelesaian, itu akan terus dipersoalkan. Dan dampaknya tujuan setelah mereka terpilih, mereka bisa langsung bekerja, menuntaskan janji-janji program yang mereka tawarkan, itu akan sulit tercapai karena akan selalu diikuti oleh kontroversi dan sorotan-sorotan soal bagaimana mereka menang yang dianggap melalui proses yang tidak memberikan keadilan pemilu. Dan itu harganya mahal sekali. Makanya saya selalu mengatakan pengawas pemilu yang sekarang ini, Bawaslu dan jajarannya, adalah pengawas pemilu yang kewenangannya paling besar dalam sejarah keberadaan pengawas pemilu. Mereka mendapatkan otoritas melalui undang-undang pemilu dan juga jaminan konstitusi yang mestinya membuat mereka tidak perlu takut pada tekanan kekuasaan apapun. Karena mereka dapat otoritas itu dari negara, yaitu kita semua rakyat Indonesia. Begitu. Baik. Kita dorong, kita dukung sama-sama supaya Bawaslu, penyelenggara pemilu yang lain, KPU juga, DKPP, sampai ke TPS-TPS itu benar-benar punya nyali ya untuk menyemprit apapun pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Mbak Titi Anggraini, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, terima kasih. Mas Arief, semua orang sudah mengatakan datang ke TPS, coblos, lalu tunggu sampai perhitungan selesai, lalu foto dengan handphone. Karena konon katanya sering terjadi manipulasi itu pada saat dikumpulkan dari TPS di kecamatan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita melakukan hal itu, tapi Bawaslu-nya, kalau memang ada pelanggaran itu tidak memproses, mungkin karena takut, intimidasi segala macam, bagaimana, Mbak? Mas? Ya, itu yang pada akhirnya kita harus kembali lagi kepada satu risiko ya, yang tadi Mbak Titi nyatakan. Apabila Bawaslu-nya tidak ikut berperan sejak hari ini, sejak sekarang, untuk menjaga agar proses pemilu ini adalah proses pemilu yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah legitimasi yang baik buat pemilu, kita akan mengalami kerugian yang amat sangat besar. Dan Bawaslu harus tahu itu. Karena kalau misalnya sekarang nanti, kalau nanti tiba saatnya kita melantik presiden dan wakil presiden dengan tingkat legitimasi yang amat sangat rendah, bagaimana cara dia akan membuat sebuah kebijakan publik, membuat sebuah berbagai macam peraturan yang pada akhirnya harus ditaati oleh publik, dan keikutsertaan publik dalam menjaga berjalannya kebijakan-kebijakan tersebut pasti tidak akan sebaik yang diharapkan. Lalu kepatuhannya apalagi, kita tidak bisa mengharapkan hal tersebut ada. Dan itu harus dibayangkan oleh Bawaslu dari sekarang. Dan juga terutama orang-orang yang sekarang atau pihak-pihak yang akan berencana untuk curang. Mereka harus berpikir tentang apa yang pada akhirnya menjadi risiko yang mereka terima
terkena di kemudian hari. Di saat kepatuhan publik tidak ada, partisipasi publik juga sangat minim untuk mendukung program-program mereka. Jadi ini merupakan satu resiko atau kondisi yang harus dibayangkan oleh Bawaslu, DKPP atau KPU sebagai penyelenggara pemilu yang adil dan seharusnya punya legitimasi. Pertanyaan besar kepada Bawaslu itu muncul karena ada sekian peristiwa kan Mas Arief? Mulai dari kekuasaan yang bergerak, ada pernah muncul 2 jari keluar dari mobil presiden. Betul. Itu Ketua Bawaslu mengatakan itu jarinya siapa? Kalau kemudian itu yang diatur adalah presidennya katanya. Dan kita tidak tahu ujung dari peristiwa itu. Lalu ada sekian peristiwa yang lain ketika ada bagi-bagi bantuan sosial. Menteri sampai mengatakan ini terima kasih kepada Jokowi. Kalau mau lanjut maka harus dilanjutkan. Itu kan sebenarnya adalah bentuk lain dari ajakan memilih. Tapi karena tidak ada ajakan memilih, pilih 02 ya gitu. Itu akhirnya Bawaslu bermain di situ. Dia tidak mau menindak karena katanya tidak ada ajakan untuk memilih. Nah, peristiwa-peristiwa ini kan membuat kita akhirnya jadi kurang percaya. Bawaslu ini berani tidak menegakkan aturan. Betul. Leo, hal yang harus kita harapkan dan kita serukan kepada Bawaslu adalah mereka harus bisa melihat segala sesuatunya lewat konteksnya ya. Kalau intinya mereka bisa menangkap hal tersebut dan intinya itu merupakan salah satu hal yang terkait dengan kegiatan kampanye yang menguntungkan salah satu paslon, itu merupakan salah satu kebijakan yang bisa digariskan. Atau misalnya ada satu presiden yang bisa kita nikmati, misalnya sebuah kegiatan dari penguasa itu bisa disemprit oleh Bawaslu bahwa itu adalah salah satu jenis kampanye. Dan saya yakin tingkat kepatuhan dari pejabat tersebut masih bisa kita harapkan. Karena ada presiden tersebut. Harus ada ya? Sejauh ini kan kita belum pernah mendapatkan hal tersebut. Nah, jadi apabila sekarang Bawaslu ingin berpartisipasi untuk menjamin bahwa proses pemilu 2024 ini akan punya legitimasi, saya pikir keberanian dan ketegasan merupakan salah satu kuncinya. Jadi dalam kesempatan ini ya kita serukan bersama bahwa ketegasan dan keberanian merupakan 2 elemen yang sekarang ini agak absen dari apa yang kita harapkan dari Bawaslu. Memang saya dari kemarin setelah tahu kita akan membahas ini, Mas Arief, saya sudah berpikir, saya menempatkan kaki saya di sepatunya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalau saya menjadi mereka, mungkin saya akan menghadapi ketakutan juga karena ada salah satu yang berkontestasi adalah penguasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita rakyat bisa mendukung, bisa membesarkan hati mereka, membesarkan nyali mereka untuk tetap bertindak sesuai aturan. Kita bahas di bagian berikut, Mas Arief. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita, Mas Arief, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi Pak. Pak Bion di Mataram, selamat pagi. Halo. Pak Bion di Mataram, selamat pagi. Kelihatannya masih
Arif. Oh, oke. Silakan Pak Bion. Bung Leo, Bang Arif. Ya, baik. Ya, langsung Pak. Ya, jadi begini, Bung Leo, Bang Arif. Institusi pemilu tidak bisa kita yakini akan netral terhadap persoalan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh partai politik maupun institusi pemerintah. Persoalannya begini, Bung Leo, Bang Arif. Selama evaluasi kita di dalam pemilu 5 tahunan ini, Panwas itu tidak punya bargaining position, nilai tawar terhadap bagaimana mereka melakukan teguran atau proses penegakan hukum dalam konteks kepastian hukum. Karena apa? Satu, Panwas ini bukan lembaga hukum, sehingga dia tidak bisa memberikan proses secara utuh terhadap proses pelanggaran, baik itu kampanye, lalu gimmick, termasuk hal-hal yang sangat prinsip adalah terjadinya penggelembungan suara di tingkat TPS. Ini yang sangat terpenting, itu satu. Lalu yang kedua, kita berikan permakluman atau himbauan kepada partai politik. Ini pengalaman Bung Leo, Bang Arif, bahwa saksi itu harus memberikan bukti formil terhadap partai politiknya dalam bentuk pleno ponce. Ini bukti nanti untuk dikedepankan dalam proses persidangan di MK. Perlu kita ingat Bang Leo, Bang Arif, Bang Leo, MK itu bukan lembaga yang akan menghakimi terhadap proses pidana pemilu. Tapi MK dalam pokok perkaranya menyidangkan terhadap proses rekapitulasi suara, hasil suara pemilu yang sah dari KPU. KPU tidak punya bergeming. Dia akan menetapkan hasil suara yang telah diplenokan oleh KPU untuk menetapkan calon terpilih. Nah, oleh karena itu, menurut mindset berpikir saya selaku lawyer di sini, parpol harus betul-betul menyiapkan saksinya untuk mengambil formulir form C ini yang sangat terpenting untuk kita melakukan gugatan di MK. Oleh karena itu, ini Bang Leo, Bang Arif, ini penting. Tidak, ini kan pemilu ini pidana khusus, extraordinary crime, bukan korupsi saja. Maka ini kan jeda waktunya hanya 7 hari, Bang Leo, Bang Arif. Maka parpol untuk segera mengawasi institusi ini, apabila terjadi penyimpangan money politik, baik itu barang maupun uang, untuk segera dilaporkan ke lembaga kepolisian. Saksi dari parpol itu menjadi kunci ya. Terima kasih Pak Bion. Mungkin itu dulu Bang Leo, Bang Arif. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pagi Bang Leo, pagi Metro, pagi Bang Arif. Selamat pagi, silakan Pak Sukarwan. Kalau lihat temanya tuh Bawaslu punya mental ekstra ya, mental ekstra Bawaslu. Nyali ekstra. Lah mental normal saja tidak punya, apalagi mental ekstra ya. Kok begitu Pak? Nah sekarang gini ya, saya tuh ingat persis Bang, saya tahun 77 itu saya kelas 3 SMP. Pada waktu masa kampanye, seluruh proyek yang akan diresmikan oleh Pak Harto ditunda peresmiannya setelah pemilu. Itu Pak Harto punya etika. Harusnya Pak Jokowi itu kan meresmikan proyek apapun ya setelah pemilu, setelah coblosan. Jangan terus, ayo, lek Prabowo, ayo kesempatan kita ke Magelang, makan bakso bersama, kampanye terhubung. Walah, saya mohon maaf mentalnya Jokowi segitu rendahnya. Jadi kalau menurut Pak Sukarwan, menurut Anda Pak, wasit pemilu pada tahun ini masih berani tidak Pak untuk menegakkan aturan itu? Menurut Pak Sukarwan? Saya orang ekstra ya, orang IPA. Kalau jawab ya tidak macam-macam, tidak berani. Itu baru penjelasan, tidak berani baru penjelasan. Buktinya Bawaslu Pusat terutama harusnya pada waktu Jokowi di Magelang, Jokowi di Kidul bagi kaos, itu kan harus jadi semprit. Bawaslu itu kan ibarat potong rambut, dia tukang cukur. Jadi Pak Jokowi yang dicukur rambutnya ya terserah tukang cukurnya, mau kepalanya dijengkeng, mau kepalanya dimiring ke sini harus manut sama tukang cukur kok. Baik,
Terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukarwan ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan, Bu. Ya, jadi kita penonton ini ya, mulai dari penetapan cawapres, tadi juga diutarakan bahwa itu ada pelanggaran-pelanggaran, sampai sekarang itu kita lihat ini secara kasat mata ditonton oleh semua rakyat Indonesia itu. Pelanggarannya itu bukan lagi secara malu-malu ya, tapi sudah dipertontonkan di televisi jadi ditonton oleh masyarakat ya. Jadi baik yang pro maupun kontra itu sudah melihat pelanggaran-pelanggaran ya, walaupun mereka itu ada yang tutup mata. Nah, jadi sepertinya ini Bawaslu walaupun punya otoritas dari negara, tapi itu hanya di atas kertas. Di lapangan seperti tidak berkutik. Ya, tidak ada nyali untuk tingkat pusat, walaupun di daerah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Jadi slogan luber jurdil ini untuk pemilu yang akan datang ini saya lihat agak-agak pesimis lah ya, walaupun seharusnya kita harus optimis untuk membangun negara kita yang baik ini, yang bermartabat. Tapi dengan keadaan yang sekarang ini kita lihat Bawaslu itu bagaimana tindakan-tindakannya itu untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat bahwa pelanggaran-pelanggaran itu harus ditindak, tidak pilih atau tidak pandang bulu. Penegakan hukum juga harus ditegakkan dan masyarakat bisa menilai siapa yang melanggar dan siapa yang sesuai dengan jalur hukum. Ya. Ibu akan datang tanggal 14 Februari ke TPS dan mau menunggu tidak Bu penghitungannya Bu? Mau menunggu penghitungan nggak Bu? Saya rasa tidak ya kalau menunggu, tapi kalau datang ya pasti datang mencoblos. Orang negara yang baik harus menggunakan suaranya ya, walaupun misalnya ada rasa-rasa pesimis, tapi kita ini warga negara yang baik harus memberikan suara walaupun nanti di belakangnya itu kita tidak tahu ya. Yang jelas luber jurdil itu harus ditegakkan di hari H nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Pak Sukarwan, Mas Arief dengan tegas mengatakan tidak berani. Dan Ibu Lia juga mengatakan lah ini sudah tidak malu-malu lagi pelanggaran-pelanggaran. Ini kalau kemudian masyarakat banyak yang berpandangan seperti ini, tapi seperti tadi Bu Lia katakan tidak menunggu, tidak ikut memfoto begitu hasilnya. Kan jadi ada celah juga, bagaimana Mas? Saya tidak akan menyalahkan mereka ya, karena tugas mereka memang seyogianya setelah mencoblos selesai. Ya, mereka kan bukan kader partai, bukan saksi ya. Bukan saksi. Jadi bagaimana menjaga integritas pemilu itu memang ada pihak-pihak yang harus punya tugas utama. Meskipun kalau kita sekarang bahwa pemilu ini adalah kerjaan kita bersama, tapi kewajiban-kewajiban yang real itu memang bukan pada publik bukan pada pemilih. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang bagaimana di kalangan parpol sendiri, tidak semua parpol bisa menikmati memiliki kader-kader yang militan, bisa menunggu sampai rekap diselesaikan dan bisa mereka kawal sampai ke titik manapun ya, itu tidak semua partai punya hal tersebut. Namun salah satu hal yang kita sekarang cirikan dengan berbagai macam indikasi kecurangan yang bisa kita lihat sejak dari sekarang, tampaknya sekarang publik harus sudah mulai melihat bahwa kewajiban mereka tidak berhenti setelah mencoblos. Mereka harus sama-sama mengawal apa yang menjadi sumbangan mereka di kotak pemilihan itu, apakah sampai ke titik terakhir itu utuh gitu ya. Dan ini merupakan salah satu hal yang mungkin berat untuk dilaksanakan, tetapi kalau misalnya itu bisa dilakukan, ini akan menjaga dan akan mengurangi potensi kecurangan yang akan terjadi di tengah-tengah jalan. Tadi Pak Bion mengingatkan soal kalau mau ada sengketa harus ada form C1 ya Mas Arief dari para saksi yang punya rekapitulasi suara, karena itu yang nanti akan dimintakan di MK. Iya, betul. Ini harusnya semua orang tahu, tapi yang Mas Arief barusan katakan, tidak semua parpol juga punya kemewahan, punya saksi yang militan di setiap TPS seperti betul. itu. Itu berarti
tetap ada celah dong untuk dalam tanda petik memanipulasi Betul, suara. Leo, karena salah satu hal yang pada akhirnya menjadi potensi adalah pertama kalau tidak ada saksi. Yang kedua, di tengah-tengah jalan itu mungkin jumlah suara akhir itu akan tetap sama. Tetapi di dalamnya siapa yang menikmati suara tersebut itu bisa berbeda. Itu yang pada sering kali kita mendapatkan laporan tentang hal-hal tersebut. Ada suara tersesat begitu ya? Ada suara tersesat, pergi kemana gitu, itu merupakan salah satu hal yang kita akan dapati. Jadi integritas dari setiap TPS itu memang saat ini menjadi bukan saja kewajiban para aparat ya, atau KPPS, tapi juga publik yang ingin menjaga agar satu suara yang diberikan tetap punya integritas yang baik sampai ke penghitungan akhir. Mas Arief, di bagian akhir dari editorial dikatakan bahwa penyelenggara pemilu, mungkin khususnya wasit pemilu, Bawaslu, itu bersumpah atas nama Tuhan. Ini sesuatu yang harusnya tidak ringan, tapi kita harus jeda dahulu. Mas Arief dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Arief, sebagai bangsa yang hampir semua mungkin ya percaya dan takut akan Tuhan sesuai dengan iman dan kepercayaan masing-masing, Bawaslu juga disumpah atas nama Tuhan. Dan ketika kalau itu diingat benar-benar, harusnya tidak ada lagi takut kepada hal yang lain, karena kan yang paling tinggi kita harus takut kepada Tuhan. Kita masih bisa berharap tidak bahwa kesadaran itu akan sumpah atas nama Tuhan itu masih dipegang oleh wasit-wasit pemilu sehingga mereka benar-benar berani. Kalau Leo bicara tentang bagaimana kita harus takut kepada Tuhan atas sumpah yang kita sudah ucapkan karena kita membawa namanya, itu memang akan sangat terpulang pada individu-individunya. Karena kesadaran takut kepada yang di atas, takut kepada pencipta itu memang seringkali tidak disejajarkan dengan ancaman pidana atau apa yang pada akhirnya harus dihadapi oleh mereka. Jadi sekarang yang kita ingin himbau adalah ketegasan dan keberanian dari para wasit pemilihan umum kita harus disandarkan kepada pemahaman mereka apakah pemilu ini akan kita giring, akan kita proses sebagai sebuah pemilu yang punya legitimasi atau tidak. Kita bisa bayangkan kalau kita sama-sama punya andil, tangan kita sama-sama kotor untuk menghadirkan sebuah pemilu yang tanpa legitimasi. Ini akan menghadirkan sebuah Indonesia yang akan berjalan selama 5 tahun dengan proses pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan dukungan publik yang sama sekali tidak kita harapkan. Jadi saya yakin kalau saja orang-orang yang sekarang berada di 3 pilar tersebut, DKPP, Bawaslu, Pemilu, mempedulikan hal tersebut, dan orang-orang yang sekarang menjadi peserta pemilu yang lagi berniat curang atau sudah melakukan kegiatan yang sifatnya curangan, pikirkan tentang legitimasi yang mereka akan petik di saat mereka menang nanti. Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga kita sebagai media massa, jurnalis, Mas Arief, apa yang bisa kita lakukan untuk menopang kerja-kerja dari pengawas pemilu ini supaya kemudian ya mereka tidak lagi jadi takut kalau memang saat ini takut karena merasa bersama-sama dengan bangsa Indonesia. Kita harus yakinkan kepada mereka bahwa satu-satunya perlindungan yang amat sangat efektif dan kuat adalah undang-undang. Undang-undang pemilu menjamin mereka untuk bisa bekerja secara sebaik-baiknya, mendedikasikan segala sesuatunya untuk sebuah pemilu yang memiliki legitimasi, dan tidak ada yang bisa membuat mereka gentar atau mereka takut karena mereka dilindungi. Nah, ini yang pada akhirnya menjadi salah satu catatan apabila pihak-pihak yang sudah menjabat sebagai bagian dari penyelenggara pemilu tersebut memang kotor adanya. Dan ini yang menjadi PR buat kita semua. Jadi tugas kita sekarang menyemangati, mengontrol, dan mengkoreksi untuk pada akhirnya terkomunikasikan dengan publik dan terkomunikasikan dengan para pejabat yang berwenang. Untuk menjamin bahwa proses ini bisa dijaga oleh seluruh pihak yang memang ditugaskan oleh undang-undang. Baik, kita harap bahwa apa yang kita
kita sampaikan ini juga bisa memperbesar ya nyali para wasit pemilu dan mereka juga ingat akan sumpah jabatan mereka. Mas Arief Suditomo, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Pemirsa, penyelenggara pemilu memang harus melapor kepada Presiden Jokowi terkait dengan tugas mereka. Tapi mereka bersumpah atas nama Tuhan. Mereka bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban mereka sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Alhasil, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh penyelenggara pemilu untuk memeriksa dan menindak siapapun yang melanggar pemilu, bahkan hingga mencederai dan merusak demokrasi. Saya Lunan Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.